Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu struktur sel dan fungsinya. Nah, sel ini memiliki bagian-bagian yang biasa disebut dengan organel, dan pada kesempatan ini yang akan dibahas yaitu komponen Baik, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu struktur sel dan fungsinya. Nah, sel ini memiliki bagian-bagian yang biasa disebut dengan organel, dan kali ini kita akan bahas organel-organel apa saja yang terdapat pada sel. Nah, di sini yaitu organel-organel yang terdapat di dalam sel eukariotik, karena organel-organel sel di dalam sel eukariotik ini memang lengkap ya dibanding daripada sel prokariotik. Nah, apa saja organel yang terdapat pada sel eukariotik? Yang pertama yaitu ada membran sel atau membran plasma sel, selaput ya, ini selaput sel. Nah, kemudian yang kedua itu ada inti sel atau nukleus, dan kemudian ada sitoplasma atau cairan sel. Nah, kemudian ada yang keempat retikulum endoplasma atau biasa disingkat dengan RE. Dan RE ini ada dua jenis, yaitu RE kasar ya, dan RE halus. Kemudian badan Golgi atau aparatus Golgi atau biasa juga disebut kompleks Golgi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada lisosom. Kemudian ada peroksisom. Kemudian juga ada glioksisom. Kemudian yang kesembilan ada mitokondria. Kemudian plastida. Kemudian ada juga vakuola, kemudian sentrosom dan sentriol, kemudian sitoskeleton atau rangka sel, dan yang terakhir adalah dinding sel. Nah, itulah organel-organel sel yang lengkap, dan itu biasanya terdapat pada sel eukariotik. Tapi ada sel yang memang tidak lengkap ya. Baik, kita bahas ya satu persatu dari komponen sel atau organel sel ini. Nah, sebelum membahas lebih lanjut detailnya atau karakteristik dari organel, nah kita harus tahu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan secara umum ya. Nah, minimal dilihat dari bentuknya. Untuk sel hewan yang ini ya. Nah, sel hewan yang ini itu bentuknya atau karakteristiknya itu elastis ya, elastis tidak kaku. Nah, ini dimiliki oleh sel hewan ya, termasuk manusia juga. Nah, sedangkan untuk sel tumbuhan itu kaku ini. Nah, kenapa kaku? Karena sel tumbuhan itu memiliki memiliki dinding sel. Nah, dinding sel ini memberikan sel tumbuhan ini tampak kaku. Nah, itu ya yang membedakannya kenapa sel hewan itu elastis, kemudian sel tumbuhan itu tampak kaku. Nah, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ini nanti kita akan bahas di akhir ya, setelah kita membahas semua organel-organel yang terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Baik, kita samakan ya organ-organelnya di sini. Nah, ini ada yang berbentuk seperti sosis ya, biasanya disebut seperti sosis, yaitu namanya mitokondria. Nah, ini mitokondria. Ini fungsinya untuk respirasi sel, nanti menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kemudian ada membran plasma. Ini membran plasma, ini membran atau yang dinamakan dengan selaput ya. Ini sebagai pelindung tentunya. Nah, supaya organ-organel yang ada di dalam itu terlindungi. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan mikrotubul atau mikrotubulus. Nah, itu termasuk ke dalam rangka sel atau sitoskeleton. Kemudian ada yang dinamakan dengan sentrosom. Nah, ini sentrosom ini. Di dalam sentrosom itu terdapat sentriol. Itu fungsinya untuk pembelahan. Nah, memang untuk di sel hewan lengkap ya, di dalam sentrosomnya ada sentriol, sedangkan di sel tumbuhan itu tidak ada. Ini tidak memiliki sentriol. Kemudian ada juga yang selanjutnya mikrofilamen. Nah, ini ya mikrofilamen. Mikrofilamen ini
salah satu jenis daripada sitoskeleton yang tadi ya. Nah, kalau yang tadi ini mikrotubul, yang sekarang yang kedua ada mikrofilamen. Ini masih dalam kelompok rangka sel sitoskeleton. Kemudian ada juga lisosom. Nah, ini ya, lisosom berbentuk bulat. Nah, ini fungsinya untuk pencernaan sel ya, interseluler. Kemudian ada juga ini RE halus. Nah, ini RE halus ya, RE halus. Dan ada dua jenis RE itu, retikulum endoplasma itu ada dua jenis. Yang pertama halus ini, kemudian yang kedua ini retikulum endoplasma kasar. Nah, perbedaannya terletak pada ada tidaknya butiran. Butiran-butiran ini yang disebut dengan ribosom ya. Kalau kasar itu ada butiran-butiran, sedangkan kalau retikulum endoplasma halus itu tidak ada butiran-butiran ribosom. Nah, itu ada dua jenis. Kemudian yang selanjutnya ada secretory vesicle ya, jadi vesikula ya. Kemudian ada juga peroksisom. Nah, ini yang berbentuk bulat ya, ini. Kemudian vakuola ini. Nah, ini vakuola ya, di sel tumbuhan juga ada ini, bahkan di sel tumbuhan lebih besar. Nah, ini gitu ya. Kemudian ada juga sitoplasma. Sitoplasma itu ini. Nah, ini area-area yang kosong ini, yaitu cairan sel ya, tempat melekatnya organel-organel sel ini. Dan juga tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia ya, metabolisme sel berlangsung di sitoplasma. Kemudian ada juga Golgi vesicle atau aparatus Golgi ya, atau badan Golgi. Nah, ini ya, ini ya, semuanya ini badan Golgi. Nah, ini vesikula Golgi-nya ini itu ya. Dan ini fungsinya ya, secara umum itu sebagai sekresi zat. Kemudian ini yang selanjutnya ini, nah ini semua ini adalah inti sel atau disebut dengan nukleus. Kemudian ini yang di dalamnya yang berwarna ungu tua ya, ini nukleolus atau anak inti. Nah, kemudian anak inti ini menempel. Nah, ini menempel di kromatin, benang-benang, ini berbentuk benang-benang kromatin. Kalau kromatin ini nanti memadat nanti akan membentuk kromatid, kemudian membentuk kromosom gitu ya. Yang ini. Nah, kemudian ini sudah tadi ya, RE kasar ini. Kemudian ribosom juga sudah. Kemudian ini. Nah, ini filamen intermediate. Nah, ini termasuk ke dalam jenis rangka sel yang tadi. Jadi ada tiga, ada filamen intermediate, kemudian ada mikrotubul, ya mikrotubulus, dan kemudian mikrofilamen. Nah, itu bagian-bagian sel organel pada sel hewan. Nah, untuk sel tumbuhan juga tidak terlalu banyak perbedaan, hanya ini saja dinding sel ya, kalau di tumbuhan ada sehingga tampak kaku. Nah, kemudian di sel tumbuhan itu tidak memiliki ini sentriol ya, jadi tidak ada sentriol. Kalau pada hewan ada, kalau pada tumbuhan tidak ada. Kemudian ini yang berbeda dengan sel hewan ini, yaitu ada kloroplas. Kloroplas itu termasuk ke dalam plastida ya, nih plastida. Nah, ini kloroplas di dalamnya terdapat zat hijau daun atau disebut dengan klorofil yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Itu ya, itu secara umum seperti ini. Minimal adik-adik nanti bisa membedakan, oh ini apa, gambar apa nih, gambar sel hewan ya, bentuknya elastis seperti ini, sedangkan sel tumbuhan ini kaku. Tuh ya. Nah, kita bahas lebih detail ya per organel. Nah, yang pertama ada membran sel. Ini membran sel ya, ini selaput membran sel. Nah, ternyata tidak sesederhana yang kita lihat ya, tidak sesederhana yang kita lihat. Baik, kita bahas organelnya ya. Yang pertama ada membran sel atau disebut juga membran plasma, ini yang dinamakan dengan selaput ya. Nah, ternyata selaput ini itu tidak sesederhana apa yang kita lihat. Nah, ternyata kalau diperbesar, wow, luar biasa begitu ya. Jadi tampak kompleks. Nah, ini ada bagian-bagian lengkap di sini, bisa ada lihat ya. Tapi yang paling penting
Nah, yang perlu adik-adik tahu itu bahwa membran sel ini tersusun atas dua lapisan atau dinamakan dengan bilayer ya. Nah, ini fosfolipid ya. Nah, ini ada dua ya, satu ini. Nah, butiran-butiran ini, itu yang disebut dengan lemak ya, lipid ini. Nah, ini terdiri dari kepala, kemudian ekor, kepala, ekor, dan seterusnya gitu ya. Dan kepala lemak ini biasanya terdapat di luar ya, di sini. Karena apa? Karena antara kepala dengan ekor ini ada perbedaan sifat. Yang ini itu adalah hidrofilik ya, suka air. Nah, sedangkan ekor ini takut air sehingga di dalam gitu ya. Nah, ini ada protein. Nah, protein ini yang berwarna biru. Protein ini dinamakan dengan protein integral. Kenapa disebut integral? Karena ini tertanam di antara dua lapisan ini gitu ya. Nah, sedangkan yang ini sama, masih protein, tapi ini disebutnya protein permukaan karena dia hanya menempel saja pada permukaan. Nah, protein ini disebut dengan protein periferal atau perifer. Ini protein ya yang berwarna biru. Nah, kemudian ada juga ini protein bergabung dengan karbohidrat ya. Dengan karbohidrat itu menjadi glikoprotein. Nah, kemudian kita lihat, ini ada karbohidratnya yang barusan ya, ini karbohidrat. Begitu, kalau karbohidrat ini nempel di protein menjadi glikoprotein. Tapi kalau misalkan menempel pada lemak menjadi glikolipid. Nah, seperti ini. Glikolipid. Jadi bergabungnya dengan lipid, dengan lemak. Itu ya. Nah, apa fungsi daripada membran sel ini? Nah, membran sel ini berfungsi untuk mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel. Ini bagian luar sel, berarti ini bagian dalam sel. Nah, antara luar dengan dalam, itu biasanya ada zat yang masuk dan keluar. Nah, itu tidak sembarangan. Siapa yang mengatur? Ya, ini yang mengatur adalah membran sel ini. Dan membran sel ini bersifat semi permeable. Ya, jadi bisa melalukan zat tertentu saja. Misalkan bisa melalukan hanya gula ya, atau garam atau NaCl ya, ion natrium dan ion klorin. Nah, kemudian selain itu berfungsi juga sebagai pelindung ya, agar sel tidak keluar. Nah, ini kemudian sebagai reseptor atau menerima rangsangan dari luar sel. Nah, ini ya. Oke. Nah, itu gambaran sedikit tentang membran plasma. Baik, yang selanjutnya yaitu nukleus atau inti sel. Nah, ini inti sel ini yang berbentuk bulat. Biasanya organelnya paling besar ya untuk di sel hewan. Nah, bagian-bagiannya apa saja? Ini sudah tadi dibahas di awal ya sedikit. Ini yang paling luar adalah selaput. Nah, ini selaput, selubung inti ya, selaput. Nah, selaput ini nanti akan membedakan apakah sel itu termasuk prokariot atau eukariot. Itu ya. Nah, kemudian ini benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin ini biasanya ini suka membadat, membentuk kromatid ya, kemudian membentuk kromosom. Nah, kemudian ini yang di tengah ini anak inti sel atau nukleolus. Kemudian ini ada pori-pori inti. Apa fungsi nukleus? Nah, fungsinya ini. Yang pertama, mengontrol sintesis protein dengan cara menyintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA. Jadi secara singkat, inti sel ini berfungsi dalam proses sintesis protein, jadi penyusunan protein. Nah, bagaimana tahap-tahapannya ini nanti akan dibahas lebih lanjut di kelas 12, yaitu di bab substansi genetik. Nah, kemudian yang kedua, ini mengendalikan proses metabolisme sel. Nah, ada pengamatan jika suatu sel diambil inti selnya, maka ini tidak akan hidup gitu ya. Jadi inti sel ini berfungsi
dia memiliki peran yang sangat penting. Itu ya, sebuah sel itu tidak akan bisa hidup tanpa inti sel. Itu. Jadi segala aktivitas itu dikontrol oleh inti sel atau oleh nukleus ini. Kemudian yang ketiga, jelas ini sebagai penyimpan informasi genetik berupa DNA. Kemudian juga sebagai tempat penggadaan replikasi DNA. Itu ya, itu penjelasan tentang organel nukleus. Baik, selanjutnya ini ya, selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan ya, cairan sel di sini. Nah, fungsinya yaitu tempat organel sel dan sitoskeleton organel sel ini ya. Jadi dia melekat di sitoplasma. Kemudian memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. Jadi di sini tidak statis ya, jadi tidak diam. Nah, ini memungkinkan untuk bergerak. Nah, bergerak tersebut itu karena tentu ada sitoplasma. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Nah, di sini ya, jadi tempatnya reaksi kimia sel di sini di sitoplasma. Kemudian yang selanjutnya untuk menyimpan molekul organik, misalnya karbohidrat, kemudian lemak, kemudian protein dan enzim. Itu ya yang sudah dibahas ya di awal-awal. Nah, itu sekilas tentang sitoplasma. Kemudian kita lanjutkan ribosom ya, kita ribosom lanjutkan. Ribosom ini bentuknya seperti butiran-butiran ya. Nah, bentuknya seperti butiran-butiran, tapi kalau diperbesar, ternyata tidak sesederhana yang kita lihat. Nah, bentuknya ini ya, ini. Ini bagian-bagiannya, ternyata ribosom itu terdiri dari dua bagian atau dua belahan istilahnya, yaitu ada subunit besar ini yang berwarna oranye, kemudian ini subunit kecil. Nah, fungsi daripada ribosom ini yaitu untuk sebagai sintesis protein. Nah, di sini ada sedikit ya digambarkan bagaimana ini untayan-untayan asam amino. Nah, ini begitu ya. Ini akan menjadi protein. Ini yang disebut protein gitu ya. Karena fungsi ribosom sebagai sintesis protein. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu RE ya, retikulum endoplasma. Nah, RE itu ada dua ya, seperti yang dijelaskan di awal, yaitu RE kasar dan RE halus. Apa fungsinya? Nah, fungsinya yaitu kalau RE halus itu berperan dalam proses sintesis lipid ya, jadi membentuk lipid lemak, yaitu fosfolipid dan sterol. Kemudian metabolisme karbohidrat dan menetralisasi racun. Kemudian di dalam sel ovarium, testis, hati, dan otot banyak mengandung RE halus. Nah, sedangkan RE kasar itu berperan dalam membentuk fosfolipid membrannya sendiri dan sintesis protein sekretori, misalnya glikoprotein dan hormon insulin di dalam pankreas. Nah, itu fungsi daripada retikulum endoplasma. Kemudian yang selanjutnya ada organel yang dinamakan dengan badan Golgi atau aparatus Golgi, atau bahkan disebut dengan kompleks Golgi. Nah, ini seperti kantong yang bertumpuk ini ya. Nah, fungsi utamanya yaitu sebagai sekresi di sini. Nah, ini lebih detailnya yaitu ini ya yang barusan ya, yang sekresi. Kemudian yang kedua membuat makromolekul seperti polisakarida, ini golongan gula ya, karbohidrat, dan asam hyaluronat, zat lengket pada sel hewan. Kemudian yang ketiga fungsinya yaitu membentuk akrosom. Nah, ini kepala sperma ya pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur ini pada saat pembuahan. Kemudian yang keempat, badan Golgi juga berfungsi untuk membentuk membran plasma dari vesikula yang dilepaskan ini, begitu ya. Jadi membran plasma ini terbentuk dari badan Golgi. Kemudian pada tumbuhan, nah ini membentuk dinding sel. Tuh ya. Itu adalah fungsi badan Golgi. Kemudian lisosom. Lisosom ini ya, lisosom yang berbentuk bulat ini. Gitu. Lisosom ini fungsinya untuk pencernaan sel. Nah, ini ya, pencernaan intraseluler. Kemudian berperan juga dalam proses fagositosis dengan cara
menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil seperti yang dilakukan oleh organisme uniseluler, makhluk hidup bersel satu seperti amuba ya. Nah, pada manusia juga sel makrofag ya memfagositosis bakteri atau kuman penyakit lainnya. Kemudian fungsi yang lainnya juga autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak. Kemudian yang terakhir autolisis atau perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom yang dibebaskan. Nah, ini contohnya pada peristiwa hilangnya ekor katak saat metamorfosis. Ini fungsi daripada lisosom ya, pencernaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu peroksisom. Nah, peroksisom ini itu ya, fungsinya yaitu untuk menghasilkan enzim oksidase dan enzim katalase. Nah, enzim ini berfungsi dalam menetralisir racun. Jadi racun di dalam tubuh itu bisa diurai di dalam sel ya, bisa diurai oleh peroksisom gitu. Dan ini nanti adik-adik bisa praktikum di kelas 12 itu pada bab metabolisme ya. Jadi enzim katalasenya diambil dari hati. Nah, kemudian nanti diberi sampel racun begitu ya, H2O2 asam peroksida nanti akan diurai oleh enzim katalase. Kemudian fungsi peroksisom selanjutnya itu bisa memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Kemudian di dalam sel hati, peroksisom juga menetralisasi racun, alkohol, dan senyawa berbahaya lainnya. Nah, itu fungsi daripada peroksisom. Kemudian glioksisom. Nah, glioksisom ya. Nah, glioksisom ini ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Oh, ini salah, mohon maaf ya, ini salah, bukan glioksisom, ini masih peroksisom. Nah, kalau glioksisom itu biasanya terdapat pada tumbuhan, nama lainnya ya, tumbuhan. Nah, fungsinya untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang akan digunakan sebagai sumber energi pada saat biji sedang berkecambah. Itu fungsi daripada glioksisom. Nah, kemudian yang selanjutnya itu mitokondria ini. Mitokondria berbentuk seperti sosis ya. Nah, mitokondria ini memiliki dua membran. Nah, ini membran, ada membran luar, ada membran dalam. Membran dalam ada yang berlekuk-lekuk. Nah, ini begitu ya, ini disebut dengan krista ini ya, krista. Kemudian cairannya disebut dengan matriks. Kemudian plastida. Nah, kalau plastida itu tidak dimiliki oleh hewan, tapi dimiliki oleh tumbuhan ya. Nah, plastida ini ada 3 jenis ya. Plastida ini ada 3 jenis. Fungsinya ya penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Jadi bisa fungsinya menyimpan materi. Nah, jenisnya ada 3, ada leukoplas yaitu plastida yang tidak berwarna atau berwarna putih. Kemudian kromoplas. Nah, kalau kromoplas itu plastida yang memiliki pigmen selain daripada warna hijau. Ada warna biru, kemudian warna ungu, kemudian warna oranye dan sebagainya. Nah, sedangkan kloroplas yaitu plastida yang memiliki warna pigmennya warna hijau, dan kloroplas ini dia memiliki zat warnanya hijau atau biasa disebut dengan klorofil. Nah, bentuk kloroplas seperti ini gitu ya, bentuk kloroplas seperti ini. Nah, ini ada yang disebut dengan granum. Ini granum ya, granum itu tumpukan daripada tilakoid. Nah, tilakoid ini seperti koin-koin. Nah, koin-koin ini ya, kemudian koin-koin ini bertumpuk kemudian dinamakan dengan granum ini, granum gitu ya. Kemudian ini ruangan ini atau apa ini namanya, cairan ya. Di sini ruang itu disebut dengan stroma. Nah, nanti di kelas 12 juga dibahas lebih lanjut bagaimana reaksi fotosintesis, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang itu terjadi di kloroplas di sini. Nah, itu ya, itu plastida ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah vakuola. Nah, vakuola ini kalau pada hewan ini ukurannya lebih kecil daripada tumbuhan. Nah, yang di tumbuhan ini ukurannya bahkan melebihi inti sel. Itu ya. Apa fungsi daripada vakuola? Yaitu menyimpan gas
senyawa-senyawa organik, misalnya alkohol, kemudian protein dan asam organik, juga ion anorganik, misalnya kalium dan klorida. Nah, kemudian sebagai tempat menyimpan pigmen daun, buah dan bunga, ya, ini antosianin, misalnya warna merah, kuning dan ungu. Kemudian menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap. Hal ini dapat melindungi tumbuhan dari gangguan pemangsa. Kemudian fungsi vakuola juga menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar. Nah, ini ya. Kemudian tempat pembangunan akumulasi produk sampingan hasil metabolisme yang berbahaya. Nah, itu fungsi vakuola. Kemudian sentrosom dan sentriol ini, ya. Sentrosom dan sentriol. Nah, fungsi utamanya yaitu berfungsi dalam proses pembelahan sel. Ini ya. Di dalam sentrosom terdapat satu pasang sentriol. Nah, kalau pada tumbuhan itu tidak terdapat sentriol, hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, sentriol dapat bereplikasi dan membentuk benang-benang spindle yang akan mengikat dan menarik kromatid ke arah kutub yang berlawanan pada tahap anafase saat pembelahan sel secara mitosis maupun meiosis. Nah, jadi nantinya sentriol ini, sentriol ini nanti akan dia akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan, ya, berarti ke atas ke bawah begitu ya. Kemudian akan menarik kromatid. Nah, ini nanti akan membentuk kromatid ke arah kutub yang berlawanan, ini ditarik oleh benang-benang ini ya, yang dibentuk oleh sentriol. Itu jadi secara umum begitu ya, fungsi daripada sentriol ini berfungsi untuk pembelahan sel. Nah, kemudian sitoskeleton atau rangka sel. Nah, ini rangka sel. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit. Nah, fungsinya yaitu jelas untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel serta berperan sebagai tempat tertambatnya beberapa organel sel. Nah, sitoskeleton ini dibedakan menjadi 3, ada mikrotubula ya. Ini gambarnya A. Kemudian mikrofilamen atau filamen aktin ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini terdapat pada otot ya. Kemudian yang ketiga filamen intermediate atau filamen antara. Jadi ada 3 jenis begitu ya. Nah, ini gambar lebih jelasnya daripada gambar yang ini. Nah, itu sitoskeleton atau rangka sel. Kemudian ada dinding sel. Nah, dinding sel ini ya, dinding sel ya, di sebelah luar membran plasma. Nah, ini di sebelah luar membran plasma itu ada dinding sel. Nah, fungsinya jelas melindungi sel, kemudian mempertahankan bentuk selnya sehingga tampak lebih kaku daripada sel hewan. Kemudian mencegah penyerapan air yang berlebihan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu yang pertama dinding sel. Dilihat dari dinding selnya, sel hewan tidak memiliki dinding sel ini, tidak dimiliki ya, tidak ada. Kemudian untuk sel tumbuhan ada, sehingga bersifat kaku yang tadi ya, yang sudah dibahas. Kemudian yang kedua vakuola. Nah, ini sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki vakuola. Namun vakuola pada hewan itu ukurannya lebih kecil daripada sel tumbuhan. Nah, kalau sel tumbuhan bahkan vakuola ini bisa melebihi ukuran nukleus inti sel. Kemudian yang ketiga yaitu plastida, sel hewan tidak memiliki, sedangkan kalau sel tumbuhan itu ada, yaitu leukoplas, kromoplas dan kloroflas yang tadi ya sudah dibahas. Kemudian yang keempat, bagian organel selnya sentriol. Yang sentriol di dalam sentrosom itu ada di sel hewan, sedangkan di sel tumbuhan tidak ada. Baik, itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah ya, wabah virus corona atau COVID-19. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.